Israel sedang dalam pembicaraan rahasia dengan beberapa negara Arab lainnya untuk menjalin hubungan, kata Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada Minggu 30 Agustus 2020. Ia mengucapkannya jelang penerbangan komersial pertama negara Yahudi itu ke Uni Emirat Arab. Menyusul terjalinnya kesepakatan normalisasi hubungan, ada lebih banyak pertemuan yang tidak dipublikasikan dengan para pemimpin Arab dan Muslim untuk menormalisasikan hubungan dengan negara Israel, katanya. Begitulah dikutip dari AFP tanpa menyebut nama negara itu. Uni Emirat Arab, perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat antara Tel Aviv dengan Dubai untuk normalisasi hubungan diumumkan pada 13 Agustus 2020. Kesepakatan ini menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga yang menjalin hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania. Penerbangan komersial pertama dari Israel ke Uni Emirat Arab pada hari Senin pagi tanggal 31 Agustus 2020 waktu setempat akan membawa delegasi Israel. Ini akan membuka jalan bagi negara lain untuk menormalkan hubungannya dengan mereka atau dengan Israel. Kantor Perdana Menteri Israel pekan lalu mengatakan penasihat keamanan nasional Meir Ben Sahabat akan memimpin delegasi Israel. Pembicaraan di Abu Dhabi akan mencari cara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk penerbangan, pariwisata, perdagangan, kesehatan, energi, dan keamanan. Menurut keterangan kantor Perdana Menteri Israel, sejak perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel ditekan, sering ada panggilan telepon bilateral antara para menteri kedua negara dan penandatanganan kontrak komersial. Pada hari Sabtu 29 Agustus 2020, contohnya Emirat mencabut undang-undang tahun 1972 yang memboikot Israel. Perjanjian itu akan mengizinkan masuknya, menukar atau membawa barang dan produk Israel dari semua jenis di Uni Emirat Arab dan memperdagangkannya, bunyi dekret federal yang dikeluarkan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pekan lalu melakukan tur regional ke Sudan, Bahrain, dan Oman dengan harapan meyakinkan negara lain di kawasan itu untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab. Sementara itu, Presiden Israel Reuven Rivlin juga meminta negara-negara Arab dan Muslim lainnya mengikuti jalan persahabatan ini dan untuk membangun hubungan yang penuh dan hangat dengan negara Israel. Perdamaian antara bangsa dan rakyat, perdamaian untuk perdamaian. Sebagai bagian dari perjanjian normalisasi yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Israel setuju menangguhkan rencana aneksasi tepi barat meski Netanyahu bersikeras rencana itu tetap ada dalam jangka panjang. Palestina menyebut perjanjian Uni Emirat Arab dan Israel sebagai tikaman dari belakang karena membuka dunia Arab ke Israel sedangkan konfliknya belum terselesaikan. Kemudian Arab Saudi sesuai kebijakan puluhan tahun oleh sebagian besar negara Arab mengatakan tidak akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab sampai Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji penangguhan pencaplokan tepi barat oleh Israel. Menurutnya itu adalah sebuah konsensasi besar agar mencapai kesepakatan perjanjian damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Hal itu diucapkan Trump pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 malam sebagaimana diwartakan Haaretz. Sebelumnya Israel dan Uni Emirat Arab telah menorehkan sejarah dengan melakukan kesepakatan damai yang akan mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara. Israel setuju untuk tidak mencaplok bagian tepi barat. Ini adalah konsepsi yang sangat cerdas oleh Israel, itu tidak akan dibahas lebih lanjut untuk sekarang, kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih. Namun pernyataan Trump tersebut berlawanan dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dia menyatakan bahwa tidak ada perubahan rencana tentang aneksasi tepi barat sebelumnya bahwa aneksasi, dan Netanyahu menegaskan bahwa dia tetap berkomitmen untuk itu. Seorang politikus Israel yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan pencaplokan tepi barat masih ada dalam rencana mereka dan mereka berkomitmen untuk itu. Pemerintah Trump meminta untuk sementara menangguhkan pengumuman aneksasi untuk pertama-tama menerapkan perdamaian bersejarah dengan Uni Emirat Arab. Ditanya tentang pernyataan Netanyahu tersebut, Trump menjawab bahwa dia enggan membicarakannya lebih lanjut. Saat ini sudah tidak mungkin, saya tidak dapat membicarakannya, saatnya nanti, itu pernyataan besar tapi sekarang sudah tidak mungkin dijawab, kata Trump. Duta Besar AS untuk Israel David Friedman mengatakan bahwa rencana aneksasi terhadap tepi barat untuk saat ini memang tidak ada, namun dia kembali menegaskan bahwa rencana tersebut tidaklah permanen. Soal tepi barat, PM Israel ditunda bukan dibatalkan.
Dan kita lihat saja apakah dengan cara ini perdamaian Palestina dan Israel ini akan terus-menerus dalam jangka panjang. Semua kita bangsa ingin damai, ingin merdeka, ingin berdaulat. Tapi kita lebih percaya kepada firman Allah di dalam Al-Quran bahwa permusuhan kita dengan mereka itu sampai akhir zaman. Jadi kalau ada yang masih percaya bisa mendamaikan, berarti kita yang harus bisa memastikan dengan akal sehat kita percaya kata-kata Allah di dalam Al-Quran atau bagaimana. Semua kita ingin damai, semua kita mendukung perdamaian. Ya, tapi mudah-mudahan lah